Aku adalah kebenaran. Aku sempurna. Aku adalah kehidupan. Aku adalah Siwa. Aku adalah huruf yang utama. Aku sama Weda dalam Weda. Di antara dewa akulah Indra. Di antara binatang buas, aku adalah Dewa Kubera. Di antara para rudra aku Sangka. Di antara para basu aku Dewa Agni. Di antara puncak gunung akulah Sumeru. Di antara para resi agung akulah Pringgi. Di antara kata-kata akulah Om. Di antara lagu akulah Gayatri. Akulah pohon aswata. Akulah kepintaran dalam ingatan. Aku kecerdasan, keteguhan, dan kesabaran. Dan aku adalah kemuliaan. Di antara para Gandarwa, akulah Citrarata. Di antara resi suci akulah Narada. Di antara yang disempurnakan akulah Kapila. Akulah Ucai Suara. Akulah Airawata. Akulah Raja Hutan. Akulah putra Sang Winata. Di antara manusia akulah raja. Di antara senjata akulah Bajra. Di antara sapi akulah Kamdeni. Di antara ular akulah Wasuke. Aku Sesman. Aku Yama. Aku Dewa Baruna. Aku juga Dewa Bayu. Aku juga Dewa Rama. Gangga yang suci. Akulah awal dan aku adalah akhir dari penciptaan. Aku adalah Barma Widya. Akulah Mahakala. Dan Brahma. Kemenangan, gizi, dan keputusan. Aku adalah hukuman, kekuatan, strategi, kesunyian, dan aku juga pengetahuan akan filsafat. Akulah Basudewa, Arjuna. Begawan biasa. Tidak ada yang bukan aku sama sekali. Tidak ada tempat di mana aku tidak hadir. Akulah waktu. Akulah kehidupan. Dan aku juga kematian, Arjuna. Aku di sini sebagai kematian untuk semua orang yang ada di sini. Dewa Brahma dan Dewi Saraswati, pencarian Satrio Piningit dan Ratu Adil dalam satu kata, moksa. Pajajaran baru berhubungan kepercayaan pada Trimurti yang artinya Yang Maha Kuasa. Siapa dia hingga menjadi lambang hidup mati bersama? Seperti syair lagu Nur Kasih Slam Malaysia, penulis lagu Ainul Jamal Abde, Rahman, Sari Amri, Sari Jusoh, Zurain. Dia tidak punya panggung untuk menjadi Satrio Piningit dan Ratu Adil. Dia disembunyikan alam atau dalam kesamaran. Alam pikirannya yang sedang menyelaraskan diri dengan manusia pada umumnya. Dia kasat mata sebagai Satrio Piningit, dia bermain peran sebagai orang kecil. Dia saat ini sedang bermain-main dengan seseorang yang dia beri jalan untuk memberitakan siapa dia. Namun dia juga pandai membuat panggung sandiwara yang begitu akbar hanya di TikTok ini. Orang lain memperlakukan dia sesuka hati mereka layaknya manusia kebanyakan. Cinta tak pernah meminta untuk menanti. Ia mengambil kesempatan atau mempersilakan. Yang pertama adalah keberanian. Yang kedua adalah pengorbanan. Jalan panjang yang dia lalui sampai detik ini sudah tertulis dalam syair lagu yang tak terhingga banyaknya. Aku bertanya pada dia dengan bahasa alam bawah sadarku saat aku bermain peran di live TikTok tahun 2025 lalu. Intinya para rekan-rekan atau keluarga batin yang membuat konten motivasi, kultivasi di sosmed. Mereka turut menjadi pembias cahaya dari pertanyaanku. Betapa terangnya dunia batin dia. Tidak perlu ditahan-tahan untuk menunggu memberikan pencerahan karena dia ada dalam setiap nafas jiwa terpilih. Itulah moksa
Mengenal Dia yang berwujud dan tak berwujud, atau yang kelihatan sebagai yang maha kuasa juga yang tidak kelihatan tapi ada menjelma. Sekalipun mereka yang di sekitarnya melihat tetap tidak akan tahu siapa Dia sebenarnya. Beban pengetahuan dari Yang Maha Kuasa diberitakan dalam bahasa lagu pencarian lagu ketuhanan mancanegara dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan kalangan agama manapun. Tapi rasa atau mood of love seperti syair lagu Rain and Tears, Aphrodite Child diberitakannya seperti matahari yang terbit pada waktunya. Pesan Dia dalam sosmednya, terkadang yang capek itu bukan hanya badan, tapi perasaan yang tidak mampu untuk dijelaskan. Walaupun rahasianya dibukakan di bulan April tahun 2025 lalu, tapi sejak tahun 2009, Dia menemui aku walau hanya 1 menit menjabat tanganku.